Podcast Baca Novel. Teruntuk kamu yang tidak terlalu suka membaca tapi tidak ingin melewatkan cerita menarik dalam sebuah novel, aku Yofi Chandra dari podcast Baca Novel hadir untuk membacakanmu cerita dalam novel yang pernah kubaca, sekedar untuk menemani waktu senggangmu atau mengantarmu ke tempat tidur. Selamat malam buat teman-teman pendengar setia podcast Baca Novel, dan selamat malam juga buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di podcast ini. Malam ini kita lanjut ke episode 5. Aku masih akan membacakan novel yang berjudul Hatimu, Cinta yang Selalu Meragu, karya Salsa Optiva. Selamat mendengarkan, semoga malammu semakin indah dengan mendengarkan podcast Baca Novel. Podcast Baca Novel. Malamnya, aku sedikit kecewa saat kulihat Bapak yang muncul dari balik pintu. Bukan Rain. Bapak menyodorkan kotak makan Tupperware sesampainya tepat di depanku. Gorengan pedas dan tumis bayam. Bapak yang masak. Rain. Aku menimang-nimang dua kotak itu pada masing-masing tangan. Kalau memang Rain yang memasakkan ini untukku, mengapa bukan dia saja yang mengantarkannya ke sini? Mengapa Bapak? 2 malam terakhir dia yang menemaniku di rumah sakit. Dan aku ingin malam ini dia juga berada di sini, bukan Bapak. Rain kemana? Aku mendongak, menatap Bapak. Mata kami sempat bersitatap untuk beberapa saat. Sebelum akhirnya Bapak memilih menghindari kontak mata itu. Ia melangkahkan kaki dan berhenti di depan jendela yang tengah terbuka, melipat tangannya di depan dada. Mungkin dingin tiupan angin membuatnya melakukan itu. Rain tidak pamit sama kamu. Ucapan Bapak mengagetkanku. Pamit? Memangnya Rain kemana sampai harus berpamitan kepadaku segala? Seingatku, untuk karyawan magang seperti Rain belum diizinkan untuk menangani proyek di luar kota. Jadi tidak mungkin work trip. Rain pindah sementara ke apartemen Mas Bari. Rain pindah sementara ke apartemen Bari. Yang benar saja. Mulutku menganga, tidak percaya. Bapak masih membelakangiku, membuatku hanya bisa menatap nanar punggungnya. Tak bisa menatap mata Bapak dan mencari kebenaran dari sana. Aku bisa saja menghampirinya, menyentuh pundaknya, menatap jauh ke dalam matanya dan meminta Bapak memberi tahuku alasan apa yang sebenarnya membuat Rain mengambil keputusan itu. Namun mengingat kadang kepalaku bisa tiba-tiba pusing saat melakukan banyak gerakan, aku mengurungkan niat. Mengapa? Bapak pikir Rain akan mengatakan semuanya ke kamu tadi pagi. Mungkin dia lupa memberitahu kamu. Atau mungkin dia merasa belum menemukan saat yang pas untuk memberitahu kamu. Atau mungkin... Mengapa, Pak? Aku ingin tahu alasannya. Aku hanya ingin tahu alasannya. Bapak menghela nafas, pundaknya terlihat bergerak dari sini. Entah apa yang membuat Bapak meragu untuk mengatakan sesuatu itu kepadaku. Tapi aku tahu, aku bisa merasakannya. Mas Bari sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit malam ini. Kamu sudah tahu belum kalau pergelangan tangan dan kakinya digips karena mengalami keretakan tulang? Bapak menyuruh Rain untuk tinggal sementara berdua Mas Bari. Paling enggak sampai dia iso melakukan segala sesuatunya sendiri. Apa menurut kamu keputusan Bapak itu salah? Salah? Tentu saja tidak. Aku tahu Bari memang tinggal sendiri di apartemen. Aku tahu Bari tidak mempunyai siapapun di sini. Aku tahu betapa repotnya melakukan semua hal tanpa tangan dan kaki yang bisa bekerja sempurna. Aku pernah mengalami seperti yang Bari alami sekarang ini, saat masih SMA dulu. Aku tahu Bari lebih berhak menerima perhatian dan bantuan Rain.
Tapi rasanya aku ingin marah. Apa menurut kamu keputusan Bapak itu salah? Bapak mengulang pertanyaannya sambil membalikkan badan, menatap mataku tajam, menurunkan tangannya dari depan dada. Aku diam, tak ingin menjawab, tak mempunyai jawaban. Hanya mengangkat bahu saja yang bisa kulakukan. Bapak melangkah mendekat, duduk di tepi ranjang, menatap dekat ke arahku. Tangannya terjulur mengacak rambutku perlahan, tersenyum samar. Bapak tahu, kamu akan mengambil keputusan yang sama. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Apakah aku akan mengambil keputusan yang sama? Aku menunduk, menghindari tatapan mata Bapak. Aku mencoba menyembunyikan raut kecewaku. Bapak nggak bilang Ren kan, kalau aku sekarang buta warna? Bapak nggak bilang apa-apa, Bapak manut kamu. Ya, sekarang aku buta warna. Entah ini kerusakan permanen atau hanya sementara. Dokter belum bisa memastikan. Aku sama sekali tidak menyangka benturan pada kepalaku itu berakibat fatal. Tak ada yang bisa dilakukan selain menunggu pemeriksaan selanjutnya. Rasanya percuma juga menyesali keadaan yang nyata-nyata sudah terlanjur terjadi. Toh aku juga tak bisa mengulang kembali waktu dan memperbaiki kesalahan kecil soal seatbelt itu. Aku tidak apa-apa. Aku bisa belajar menerimanya. Meski rasanya seperti mimpi. Mimpi buruk yang tidak kusuka. Menyedihkan melihat dunia Ren menjadi suram dan tidak berwarna. Aku tak bisa lagi mengomentari baju lucu warna-warni yang sedang dipakainya. Tak bisa lagi menikmati bunga-bunga dalam pot di depan rumah yang dengan telaten dirawatnya. Tak bisa lagi menemaninya membeli pewarna bibir, karena jelas aku tidak akan bisa memberikannya saran terbaik untuk urusan itu. Aku bahkan tak bisa melihat sapuan warna pada hasil desain interiornya nanti. Dan kenyataan itu yang membuatku lemah. Bapak akan usahakan cara agar mata kamu berfungsi normal lagi. Kita ndak usah memberitahu Ren yang sesungguhnya. Andai kata gangguan mata kamu bisa teratasi. Tapi ndak ada salahnya kamu sudah mulai memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk memberitahu Ren saat kemungkinan itu nihil. I guess I have to prepare for the worst. Aku tak punya pilihan. Aku mengangguk lemah. Iya, Pak. Podcast Baca Novel. Sudut pandang Ren. Adaptasi setengah mati. Aku menguap, lebar dan lepas. Sengaja tak aku tutup dengan telapak tangan. Aku mengucap kedua mataku sebentar sebelum akhirnya hanya mengusap-usap wajah yang bisa aku lakukan. Aku membuka mata perlahan. Terasa asing pada awalnya, namun beberapa detik kemudian aku sadar tengah berada di salah satu kamar di apartemen Bari. Aku bangkit, sedikit malas berjalan mendekati jendela, menyibak tirainya dengan sekali gerakan lalu membuka daun jendela. Yang terlihat hanya hamparan rumah-rumah kecil yang berdempetan satu sama lain. Maklum, lingkungan apartemen Bari termasuk padat penduduk. Sebagian besar sih digunakan sebagai kos-kosan atau kontrakan mahasiswa. Ada beberapa universitas swasta mengelilingi apartemen ini. Aku berbalik, berganti mengedarkan pandangan ke segala penjuru kamar ini. Semalam, aku tak sempat melihat sekeliling. Selain gelap, aku merasa tak tergoda mengamati semua yang ada di sini. Pertama, karena yang Bari lakukan hanya diam dan sama sekali tak bicara kepadaku selain mengucapkan, "Itu kamar kamu." Sesaat sebelum akhirnya aku memutuskan masuk ke ruangan yang Bari tunjukkan hanya dengan ekor mata. Itu tak termasuk dalam kehitungan, bukan? Kedua, karena aku kesal. Ketiga, karena aku kesal dan capek.
kesal dan capek dan sangat mengantuk. Aku mulai mengamati. Dinding kamar ini berwarna biru muda, hampir sama dengan warna biru pada laut atau langit. Sejak kapan Bari berinisiatif mengubah warna cat ruangan ini? Terakhir kali aku mampir, semua masih putih. Bahkan perabotannya pun belum lengkap. Seingatku, waktu itu hanya ada sebuah kasur yang bahkan tanpa ranjang di kamar ini. Dan ternyata bukan hanya dinding saja yang berwarna biru. Ranjang dengan segala unik pernak-pernik di atasnya, termasuk di dalamnya beberapa bantal, guling, juga bed cover, bergambar gelombang air laut, dan beberapa ikan. Ikan lucu yang kulihat tengah tersenyum. Bed cover bergambar ikan yang tengah tersenyum. Aku rasa Bari tengah sakit kepala saat memutuskan membelinya. Tepat di dinding di atas ranjang terdapat sebuah lukisan sebuah pantai, berukuran agak besar. Mungkin Bari atau desainer interiornya hendak menjadikan lukisan itu sebagai point of view ruangan. Karena memang itu yang kurasakan saat ini. Lukisan itu besar dan indah, berada di tengah-tengah ruangan. Di dekat pintu, ada sebuah lemari kayu berpintu dua berwarna hitam, yang dilapisi cermin kaca pada masing-masing sisinya. Persis di samping, sebuah pintu lagi berukuran lebih kecil untuk ke bathroom. Dan ada sebuah kursi malas, juga meja kecil di sini, di dekat tempatku berdiri, di samping jendela yang berwarna senada. Aku menyambar BlackBerry sesaat sebelum keluar dan memutuskan melihat-lihat bagian lain apartemen ini. Mungkin aku akan menemukan perubahan-perubahan baru. Aku menutup pintunya dengan hati-hati dan berjalan hampir tanpa suara. Sedikit mengendap-endap. Takut tiba-tiba Bari sudah berdiri di dekatku dan mengagetkan. Namun, sejauh ini tak ada suara yang mengindikasikan keberadaan Bari. Apartemen ini memang tidak terlalu besar, sangat sederhana. Ini bukan apartemen mahal yang mengaplikasikan kesan glamor pada setiap sudutnya, seperti promo di kebanyakan televisi. Apartemen ini hanya terdiri dari 2 kamar tidur dan kamar mandi pada masing-masing kamar, dapur, balkon kecil, dan sebuah ruangan lapang yang dimultifungsikan. Ruang tengah sekaligus ruang tamu yang tak tersekat dengan ruang makan. Sengaja tak memberinya partisi sebagai pemisah agar apartemen ini terlihat lebih luas dari ukuran sebenarnya. Terlihat sangat tipikal Bari, minimalis. Di luar, auranya sangat berbeda dengan ruangan tempatku berada sebelumnya. Ruangan tadi terlihat jauh lebih hidup, dengan warna biru dan beberapa warna lain yang terkombinasi dengan baik pada beberapa barang. Sementara di sini, semua dindingnya terlapis warna putih. Masih sama dengan 3 bulan yang lalu. Terakhir kali aku bertandang ke sini. Perabotnya sendiri didominasi warna coklat. Itu pun tidak banyak. Hanya sofa besar berwarna coklat tua. Ada pula buffet kecil dengan televisi plasma di atasnya. Sebuah rak yang tidak terlalu besar, kitchen set, serta meja makan kayu dengan 2 buah kursi yang baru-baru ini tak sengaja kami lihat di salah satu mebel kecil jauh di Magelang. Saat kami tengah berwisata kuliner sambil mencari perabotan antik dan cantik. Aku tak tahu kapan persisnya Bari membeli seperangkat meja makan itu. Ternyata cocok juga berbaur dengan ruang apartemen ini. Terlihat matching. Aku menyibak tirai besar yang menutup dinding kaca dengan kewalahan. Membiarkan sinar matahari pagi memenuhi ruangan dan meminimalkan penggunaan lampu sebagai penerang. Membuat beberapa pot di balkon terlihat dari sini. Ya ampun, perasaan berulang kali aku mengingatkan Bari agar menyiramnya dengan teratur. Dilihat dari keadaan daun gelombang cinta yang mulai menguning di balkon itu, sepertinya Bari tak mengindahkan saranku. Aku lalu menyeret langkah menuju dapur, membuka lemari es, tak menemukan apapun. Selain beberapa butir telur, 1 kerak minuman soda kaleng, pizza beku sisa entah kapan yang bahkan sudah mulai berjamur, dan sebotol susu yang sudah kadaluarsa.
Aku berganti membuka rak. Siapa tahu aku bisa menemukan... Benar dugaanku. Aku menemukan sekardus mie instan rasa kari ayam, makanan wajib kedua baris setelah kebab. Aku menyalakan kompor gas. Menu sarapan pagi ini omelet mie dan teh hangat. Sangat sederhana, tapi lebih bagus begitu daripada tidak sarapan sama sekali. Tak lama, omelet sudah siap, pun teh hangat. Aku memutuskan mandi dulu, baru setelah itu membangunkan Bari dan sarapan bersamanya. Namun, betapa terkejutnya aku saat keluar dari kamar hendak menghampiri pintu kamar Bari dan berniat membangunkannya. Ternyata, dia sudah duduk di ruang makan, sudah lebih dahulu menikmati sarapannya dan tidak menungguku untuk makan bersama. Podcast Baca Novel. Aku lebih suka kopi dibanding teh. Ucapnya begitu aku duduk di hadapannya di meja makan. Aku melirik sekilas mug berwarna merah di ujung tangannya. Kopi. Itu berarti dia sama sekali tidak menyentuh teh hangat manis buatanku. Well, aku memang tidak suka kopi. Namun, lebih daripada itu, kupikir tidak baik menghabiskan segelas kopi sebelum minum obat, bukan? Aku mencemaskan lambungnya. Dan kopi pahit jauh lebih baik. Lanjutnya. Terlalu banyak kopi nggak baik, balasku. Beri melemparkan tatapan tajamnya sesaat setelah aku menyelesaikan kalimatku. Aku tahu dia tidak menyukai sebuah penolakan. Dia akan menjadi sangat rewel saat keinginannya tidak bisa didapatkan. Aku suka kopi di meja makan di pagi hari. Aku suka teh di meja makan di pagi hari. Ia meletakkan mug berisi kopinya sedikit keras di atas meja. Artinya, kita bakal susah sarapan bareng ke depannya, sayang. Apa? Hanya karena dia lebih suka kopi dibanding teh? Hanya karena dia tidak suka aku membuatkannya teh? Dia memutuskan untuk menjadi enggan duduk satu meja setiap paginya denganku, begitu saja. Memangnya dia tidak merasa aku tinggal di sini untuk apa? You know what, Bar? Aku lebih memilih tinggal di sini bersama kamu dibanding menemani Agia di rumah sakit. Aku lebih memilih mengurus kamu dan mengesampingkan Bapak. Banyak hal yang sudah aku korbankan. So, please, don't make me feel like I'm choosing the wrong option. Kamu menyesal. Nada bicaranya mencemooh. Menyesal bahkan nggak mengubah keadaan, kan? Aku nggak minta apa-apa. Aku nggak minta kamu berterima kasih kok. Kalau memang itu termasuk satu dari banyak hal yang nggak bisa kamu lakukan. Aku hanya ingin dihargai. Don't you feel that? Matanya terpicing ke arahku. Akhirnya, yang aku lakukan hanya meletakkan kembali garpu yang hendak kugunakan untuk menikmati omelet ke tempatnya semula. Meraih piring dan cangkir berisi teh yang sama sekali belum kuminum, bangkit dari dudukku dan meletakkannya ke tempat cuci piring. Aku meraih tas dan berjalan ke arah pintu. Aku keluar. Aku berdiri mematung di balik pintu apartemen Bari yang baru saja kubanting. Ada sebuah ungkapan yang pernah kudengar, bahwa perbedaan adalah bentuk indah yang lain atas cinta. Aku rasa orang yang mengatakan itu perlu berada di posisiku dan berhadapan dengan Bari. Ini pagi pertama kami tinggal dalam satu atap yang sama. Kupikir semua akan berjalan baik-baik saja. Namun, sepertinya Bari tidak akan membuatnya menjadi mudah. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana hari-hari yang akan kulalui nanti bersama Bari. Untuk beberapa saat, aku mengingat kembali setiap pagi yang aku lalui bersama Agia dan Bapak di rumah. Begitu menyenangkan dan hangat.
Apa kabar Agia hari ini ya? Tiba-tiba aku merindukannya. Podcast Baca Novel.